Untuk anggota kelompok kami sendiri, seperti yang terlampir di layar, itu ada saya sendiri, Nabila Anilda Zahra dengan NIM 122450063. Lalu rekan saya itu ada Alian Nurul Islami Pasha, lalu ada Lisa Diani Amelia, lalu ada Alian Nurul Islami Pasha, lalu ada Kiwit Novita Sari. Baiklah, langkah pertama yang kami lakukan yaitunya mengimpor library. Nah, library yang digunakan di sini adalah library ESLR. Nah, terus kami juga menggunakan dataset Hiters, di mana dataset Hiters merupakan bagian dari paket ESLR dalam bahasa pemrograman yang menyediakan informasi tentang gaji pemain basket bersama dengan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi gaji-gaji tersebut. Nah, dikeluarkan outputan seperti yang ditampilkan pada layar. Itu ada atlet, ada hits, ada home runs, ada years, walk, sama salary. Selanjutnya, langkah yang saya lakukan yaitu memprediksi gaji. Dengan fungsi NameSelectionary, kita dapat mengakses beberapa atribut. Nah, berdasarkan outputnya itu terdapat which, RSP, RSS, ada JLC. Lalu selanjutnya saya menggunakan Summary RSP itu untuk mengakses nilai-nilai koefisien determinasi atau R-square dari model-model yang dihasilkan dalam variabel subset. Lalu selanjutnya menggunakan fungsi par terdapat plot-plot data, yaitunya hubungan antara yang pertama jumlah variabel dengan RSS dengan tipenya tipe 1, dan selanjutnya hubungan antara jumlah variabel dengan adjusted RSK. Nah, berdasarkan grafik ditampilkan pada layar. Selanjutnya, langkah yang saya lakukan yaitu memprediksi gaji. Dengan fungsi NameSelectionary, kita dapat mengakses beberapa atribut. Nah, berdasarkan outputnya itu terdapat which, RSP, RSS, ada JLC. Lalu selanjutnya saya menggunakan Summary RSP itu untuk mengakses nilai-nilai koefisien determinasi atau R-square dari model-model yang dihasilkan dalam variabel subset. Lalu selanjutnya menggunakan fungsi par terdapat plot-plot data, yaitunya hubungan antara yang pertama jumlah variabel dengan RSS dengan tipenya tipe 1, dan selanjutnya hubungan antara jumlah variabel dengan adjusted RSK. Nah, berdasarkan grafik ditampilkan pada layar. Selanjutnya, kode which.max itu adalah perintah yang dibuat untuk menemukan indeks model dengan nilai adjust R-square yang tertinggi dalam rangkaian model yang dihasilkan oleh fungsi subsets pada data heaters. Dan di sini kita bisa menggunakan untuk mengetahui model mana yang memberikan penyesuaian terbaik untuk jumlah variabel yang digunakan dalam analisis. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk membuat plot adjust R-square yang disesuaikan terhadap jumlah variabel dalam model. Plot ini bisa membantu kita dalam memahami bagaimana penambahan variabel mempengaruhi kinerja model dengan nilai adjust R-square sebagai ukuran kinerja. Dan kemudian kita di sini menggunakan poin 11 Summary dan seterusnya itu untuk menandai titik pada plot yang menunjukkan model dengan jumlah variabel tertentu. Kode ini digunakan untuk perintah membuat plot dari nilai malus CP terhadap jumlah variabel dalam model. Plot ini juga membantu kita dalam memahami bagaimana penambahan variabel mempengaruhi nilai CP yang merupakan ukuran dari kebaikan model dengan mempertimbangkan kedua kecocokan dan kompleksitas model. Dan dalam plot ini, sumbu X menunjukkan jumlah variabel yang digunakan dalam model, sementara sumbu Y menunjukkan nilai CP. Plot ini menggunakan jenis garis type 1 untuk menunjukkan tren nilai CP seiring dengan penambahan variabel. Perintah selanjutnya yaitu which.min Summary CP digunakan untuk menemukan indeks dengan nilai CP terendah dalam rangkaian model yang dihasilkan oleh fungsi subsets pada dataset heaters.
yang mana kode ini memberikan kepada kita informasi tentang model yang memiliki kebaikan yang paling baik dengan mempertimbangkan kedua kecocokan dan kompleksitas model. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk membuat plot dari nilai BIC atau Bayesian Information Criterion terhadap jumlah variabel dalam model. Plot ini juga membantu kita dalam mengevaluasi model dengan mempertimbangkan trade-off antara kecocokan model dan kompleksitasnya. Dengan nilai BIC juga yang lebih rendah menunjukkan model yang lebih baik. Di sini kita menggunakan points 6 Rexabery Big 6 untuk menandai titik pada plot yang menunjukkan model dengan jumlah variabel tertentu. Dan dalam contoh ini, kita menandai model dengan 6 variabel yang mungkin menjadi model terbaik berdasarkan nilai BIC terendah. Baik, selanjutnya, kode ini digunakan untuk membuat plot dari nilai R-square atau koefisien determinasi untuk setiap model yang dihasilkan oleh regresi variabel subset. Dalam plot ini, setiap titik mewakili sebuah model dengan sumbu X menunjukkan jumlah variabel yang digunakan dalam model dan sumbu Y menunjukkan nilai R-square-nya. Plot ini juga membantu kita dalam memvisualisasikan bagaimana nilai R-square itu berubah seiring dengan penambahan variabel dalam model. Semakin tinggi nilai R-square-nya, maka semakin baik model dapat menjelaskan variabilitas dalam data. Yang mana dengan menggunakan scale sama dengan R2, plot ini disesuaikan dengan menampilkan nilai R-square yang dinormalisasi, yang mana memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai model dalam hal kinerja relatif mereka. Baik, kode selanjutnya ini kita masih membuat plot, yang mana plot ini dari nilai adjust R-square-nya yang disesuaikan untuk setiap model yang dihasilkan oleh regresi variabel subset. Dalam plot ini, setiap titik mewakili sebuah model dengan sumbu X menunjukkan jumlah variabel yang digunakan dalam model, dan sumbu Y menunjukkan nilai adjust R-square-nya. Di sini kita menggunakan scale ADJR2. Plot ini disesuaikan untuk menampilkan nilai adjust R-square yang dinormalisasi, kemudian memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai model dalam hal kinerja relatif mereka, dan dengan memperhitungkan jumlah variabel yang digunakan dalam model. Perintah kali ini digunakan untuk membuat plot dari nilai CP atau Mallows CP untuk setiap model yang dihasilkan oleh regresi variabel subsets. Nah, dalam plot ini, setiap titik mewakili sebuah model dengan sumbu X menunjukkan jumlah variabel yang digunakan dalam model, dan Y merupakan nilai CP. Plot ini membantu dalam memvisualisasikan bagaimana nilai CP berubah seiring dengan penambahan variabel dalam model. Dan dengan menggunakan scale CP, plot ini disesuaikan untuk menampilkan nilai CP yang dinormalisasi, memungkinkan perbandingan langsung antara berbagai model dalam hal kinerja relatif mereka. Dan ini juga membantu dalam mengevaluasi trade-off antara kompleksitas model atau jumlah variabel dan kinerja model atau CP, dan memilih model yang paling sesuai dengan data. Oke, saya akan melanjutkan codingan selanjutnya. Plot, buka kurung, recfit, titik full, scale sama dengan petik 2, beach, petik 2, buka kurung, tutup kurung. Akan menghasilkan output seperti di bawah, di samping ini, yaitu hasil plot. Jadi baris pada setiap plot berisi kotak hitam untuk setiap variabel yang dipilih sesuai dengan model optimal yang terkait dengan statistik tersebut. Misalnya kita lihat bahwa beberapa model berbagi BIC mendekati 150, namun model dengan BIC terendah adalah model 6 variabel yang hanya berisi ATBAT, elites, walks, CRBI, division W, dan putouts. Selanjutnya, kita akan menggunakan fungsi coef, buka kurung, tutup kurung, untuk melihat perkiraan koefisien yang terkait dengan model ini. Yaitu, codingannya coef, buka kurung, recfit, titik full, 6, tutup kurung. Akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Selanjutnya, forward and backward stepwise selection. Kita bisa menggunakan fungsi rect subset dan
Untuk forward, subwise, dan backward stopwise selection dengan menggunakan argumen set hot sama dengan petik 2 forward petik 2 atau met hot sama dengan petik 2 forward petik 2 tutup kurung summary buka kurung crackfit titik forward FWD tutup kurung. Kita jalankan codingannya dan akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Kita bisa lihat outputnya. Selanjutnya kita lakukan codingan recv titik bwd sama dengan rec subset buka kurung salary titik koma data sama dengan haters koma nvmax sama dengan 19 koma method backward summary recv titik bmwd tutup kurung. Kita run dan akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Dapat kita lihat hasil outputnya. Oke. Bisa kita melihat bahwa menggunakan forward stopwise selection model satu variabel terbaik hanya berisi CRBL dan model dua variabel terbaik juga mencakup hits. Untuk data ini, model satu variabel hingga 6 variabel terbaik masing-masing identik untuk subset terbaik dan seleksi maju. Namun, 7 variabel terbaik yang diidentifikasi dengan pemilihan forward, subwise, pemilihan backward, stepwise, dan pemilihan subwise terbaik berbeda. Selanjutnya, kita ketik codingan coef buka kurung recv titik full, 7 tutup kurung akan menghasilkan output seperti di bawah ini. Interpret hits walks catbed cheats chm run interpretnya 794509472 hitsnya 1.28335113 walksnya 3.2274264 chatbed-nya min 0,3752350 cheats-nya 1,4957073 CHM run-nya 1,4420538 division way-nya min 129.9866432 put outs-nya 0,2366813. Selanjutnya kita ketik codingan coef buka kurung recv titik fwd, 7 tutup kurung. Kita run lalu menghasilkan output interpretnya 109,78736062 atbed-nya min 1,9588851 hits-nya 7,4498772 walks-nya 4,913141 CRBI-nya 0,8537622 C-Walks-nya min 0,3053070 division way-nya min 127,1223928 put outs-nya 0,2533404. Selanjutnya kita lakukan codingan coef buka kurung recv titik bwd, 7 tutup kurung. Output yang dihasilkan intercepts-nya 105,648748 ATBAT-nya min 1,9762838 hits-nya 6,7574914 walks-nya 6,0558691 C-runs-nya 1,1939095 C-walks-nya min 0,7163346 division way-nya min 116,1692169 put outs-nya 0,30288847. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang menetapkan nilai benih set. Nah, di sini dijelaskan adalah ada perintah set titik set 1 try sample c true false row headers lab-nya adalah true dan test sama dengan dalam kurung tanda seru try.
Perintah ini digunakan untuk menetapkan nilai benih set yang akan memastikan hasil dapat direproduksinya secara konsisten. Fungsi train sample true false lalu heaters wrap true digunakan untuk membuat vektor trains dengan berisi sampel acak dari nilai true dan false dengan ukuran yang sama dengan jumlah data set. Heaters ini akan digunakan untuk menentukan baris mana dari dataset tersebut yang akan digunakan sebagai data pelatihan. Nah, di sini juga dijelaskan tentang tes sama dengan train digunakan untuk membuat vektor tes yang merupakan kebalikan dari vektor train. Baik, selanjutnya adalah ada fungsi regfit titik base sama dengan reg subset celery data heaters time and vmax-nya adalah 19. Nah, ini yang dijelaskan untuk melakukan regresi variabel subset pada dataset pelatihan heaters dengan menggunakan data baris pilihan sebagai data pelatihannya. Nah, regresi ini digunakan untuk model variabel prediktor dari dataset yang akan kita gunakan, yang telah kita tentukan jumlah variabel maksimumnya adalah 19 yang akan dievaluasi. Hasilnya yaitu model matrix celery. Nah, di sini digunakan untuk membuat matriks model untuk data uji. Matriks model ini digunakan untuk memprediksi gaji berdasarkan variabel prediktor dalam model regresi yang telah kita buat. Selanjutnya, data yang akan kita gunakan yaitu data set heaters yang dipilih dari data uji yang sebelumnya dengan vektor tes. Matriks model mencakup variabel heaters dengan format yang cocok yaitu untuk dianalisis lebih lanjut. Nah, di sini kita juga membuat kode yaitu false error sama dengan REP-NA19 for i in 1.19 coef i sama dengan coef regfit base id sama dengan i sampai dengan akhir. Fungsi ini menghitung error validasi untuk setiap model yang dihasilkan dengan model variabel subset pada dataset pelatihan heaters. Nah, pertama-tama kita akan membuat vektor false error-nya yang berisi nilai NA dengan panjang 19 yang akan digunakan untuk menyimpan nilai error validasi untuk setiap model. Kemudian kita akan melakukan perulangan iterasi hingga model ke-19 pada step iterasi. Nah, mengambil dari koefisien model ke I dari objek regif base menggunakan perintah coef regif base dalam koma id sama dengan i. Nah, ini digunakan untuk prediksi nilai gaji data uji menggunakan matriks yang udah kita untuk data uji testmate-nya dan koefisien model yang sesuai. Selanjutnya, kita di sini juga akan menghitung nilai kuadrat error rata-rata antara nilai gaji yang diamati dengan nilai gaji yang diprediksi. Nilainya akan disimpan dalam vektor false error. Nah, selanjutnya di sini adalah vektor false error yang berisi nilai-nilai error validasi setiap model. Ini akan memberikan gambaran tentang kinerja relatif dari setiap model yang diprediksi gaji berdasarkan data ujinya. Nah, nilai error ini selanjutnya kita akan melakukan kode mean false error yang mana ini akan mendapatkan indeks model dengan nilai error yang paling terendah dari berdasarkan data pelatihan. Selanjutnya di sini juga dijelaskan tentang coef regis base 10. Nah, di sini adalah kita akan mengembalikan koefisien model ke-10 dari objek regis base yang merupakan hasil dari regresi variabel subset pada dataset pelatihan. Nah, di sini kita juga akan membuat model yang mencerminkan tentang model dalam hasil regresi variabel subset pada setiap model fungsi rep subsetnya.
Di sini fungsinya yaitu adalah predict grab subset sama dengan function object new data ID sampai dengan selesai from as formula object $call 2 sampai dengan math x from persen dikalikan persen koefisien. Nah, ini adalah kita melakukan prediksi berdasarkan model-model yang dihasilkan dari regresi variabel subset. Dalam fungsi ini, model regresi yang diidentifikasi adalah nomor indeks ID yang dipilih dari objek grab subsetnya. Nah, kemudian untuk membuat matriks model data baru, kita menggunakan formula dari model regresi tersebut. Nah, prediksi akhirnya yang dilakukan untuk mengembalikan matriks model ke efisien model, fungsi ini akan memungkinkan kita untuk melakukan prediksi gaji atau variabel lainnya berdasarkan variabel-variabel prediktor yang ada dalam model regresi yang telah kita buat. Nah, di sini juga kita terdapat kode coef regfit base 10. Ini digunakan untuk koefisien dari model ke-10 dalam objek regis base yang merupakan hasil dari variabel pada subset variabel subset pada dataset headers. Nah, ini akan memberikan koefisien untuk setiap variabel dalam model tersebut, di mana model-model mencerminkan urutan model dalam hasil regresi variabel yang mana fungsinya adalah reg subset dalam kurung. Dalam konteks ini, di sini dijelaskan adalah matriksnya itu dengan base-nya sampai dengan 10. Selanjutnya dalam konteks yang tadi itu kita akan memvalidasi silang lipatan K pada regresi variabel subset pada dataset headers dengan nilai K-nya yaitu 10. Nilai K ini ditetapkan sebagai 10 yang digunakan untuk jumlah lipatan dalam validasi lipatan K. Kemudian perintah set 1 digunakan untuk menetapkan nilai benih set yang akan memastikan hasil acak dapat memproduksi secara konsisten. Nah, ini ya. Nah, dan selanjutnya fungsi false sama dengan sampel 1.k row headers dan replace-nya true merupakan vektor yang dibuat menggunakan fungsi sampel untuk membuat lipatan dari acak dari 1 hingga 10 secara bergantian, yang dimana panjangnya sama dengan jumlah baris dataset headers. Ini akan digunakan untuk membagi data menjadi 10 lipatan untuk validasi silang. Nah, di sini juga dijelaskan adanya fungsi yaitu CV titik error sama dengan matriks NA K,19 dimensinya adalah list null pass 1.19. Nah, di sini dibuat dengan dimensi K 10 dikali 19, di mana setiap barisnya memiliki satu lipatan validasi silang, dan setiap kolom mewakili satu model dalam regresi variabel 1 hingga 19 variabel. Nilainya akan digunakan untuk menyimpan nilai error validasi silang untuk setiap lipatan dalam setiap model. Baik, di sini kita akan membuat grafik yaitu dengan fungsi par n f row sama dengan c 1,1 plot means cv titik error dengan type-nya adalah b. Grafik ini menampilkan plot sebar dengan trennya menurun yang menunjukkan hubungan antara indeks dan mean CV error yang mengidentifikasi penurunan tingkat kesalahan seiring dengan peningkatan indeks. Nah, di sini juga kita akan membuat fungsi yaitu regbase. Regbase cross validation celery data headers and Vmax-nya 19, coef regbase-nya 11. Dan di mana di sini kita akan melihat bahwa cross validation memilih 11 variabel model
yang selanjutnya akan memilih base subset selection-nya pada full dataset hingga menghitung 11 variabel model. Ya ini ya, ada sampai dengan 19. Ada sampai dengan 11 maksudnya. Nah, di sini di bawah sini juga dijelaskan tentang model yang akan kita buat. Regression langsung akan menggunakan package yang akan kita gunakan nanti glmath untuk melakukan fungsi regresi right dan lasso. Fungsi di sini kita akan membuat fungsi dari X-nya, fungsi X dan Y-nya yang tidak menghasilkan matriks dengan sesuai prediktornya 19. Jadi di sini kita tulis dulu fungsi dari X sama dengan X dan Y-nya. Sehingga properti yang terakhir itu kita akan menghasilkan variabel kuantitatif apapun menjadi variabel dummy. Nah, selanjutnya di sini tadi itu adalah library yang akan kita gunakan sesuai dengan fungsi regresi yang kita gunakan yaitu regression. Nah, di sini kita telah dijelaskan juga bahwa fungsi grid sama dengan 10 maksudnya grade sama dengan 10 pangkat sek 10, min 2 leg sampai dengan 100. Ini akan menginisiasi nilai grid nilai lambda parameter regulasinya dengan rentang dari 10 pangkat 10 hingga 10 pangkat min 2. Nah, nilai lambda yang lebih tinggi menghasilkan model yang lebih terbatas. Selanjutnya, di sini ada fungsi right sama dengan glmath x y alpha 0 dan lambdanya adalah grid. Ini akan kita membangun model regression dengan menggunakan data x dan y yang tadi kita buat dengan parameternya alpha 0 yang menunjukkan bahwa kita akan menggunakan fungsi regression. Model ini akan memperkirakan koefisien berdasarkan nilai lambda yang telah ditentukan pada sebelumnya. Nah, di sini juga dijelaskan dim coef right mode baris ini menghitung dimensi koefisiensi dari model right dan hasilnya adalah matriks dengan ukuran 10 baris dan 100 kolom yang nantinya. Nah, di sini juga dijelaskan yaitu right mode lambda 50. Ini akan mengambil nilai dari lambda ke-50 dari model regresi. Nilainya adalah 11.497,57. Nah, di sini juga dijelaskan ada fungsi yaitu coef right mode, 50. Ini akan menghasilkan koefisien ke-50 dari model right yang hasilnya adalah vektor koefisien yang sesuai dengan nilai lambda ke-50. Dan vektornya adalah sebagai berikut. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, pada kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk menghitung norma Euclidean atau L2 norm dari koefisien kecuali istilah intercept dengan negatif 1 hingga 50. Ini memberikan informasi tentang besarnya koefisien secara keseluruhan dan didapatkan koefisiennya adalah 6,3606612. Dan selanjutnya pada kode berikut, kode ini digunakan untuk mengambil nilai lambda ke-60 yang digunakan dalam model regresi Ritz dan didapatkan sebesar 705,4802. Selanjutnya, kode ini digunakan untuk menampilkan koefisien model regresi Ritz yang berkaitan dengan nilai lambda ke-60 dan didapatkan hasilnya sebagai berikut. Selanjutnya, pada kode berikutnya, kode ini digunakan sama seperti sebelumnya, digunakan untuk menghitung norma Euclidean L2 norm dari koefisien kecuali istilah intercept dengan negatif 1 hingga 60. Ini memberikan informasi tentang besarnya koefisien secara keseluruhan dan didapatkan nilai koefisiennya adalah 57,11001.
Selanjutnya perintah ini digunakan untuk memprediksi koefisien model regresi Ritz untuk nilai lambda yang ditentukan yaitu 50 dengan menggunakan argumen type koefisien dan akan menampilkan 20 baris pertama dari prediksi dan didapatkan sebagai berikut. Selanjutnya, pada kode berikut ya set.seed 1 digunakan untuk menetapkan benih atau seed untuk mengontrol keacakan dalam proses berikutnya. Dan selanjutnya, baris berikutnya train sama dengan sampel 1 n row x bagi 2. Ini digunakan untuk membuat sampel acak setengah dari baris data X untuk digunakan sebagai data latih. Sampel ini disimpan dalam variabel trend. Selanjutnya, tes sama dengan negative trend ini digunakan untuk membuat variabel indeks untuk data uji dengan menggunakan dataset yang tidak termasuk dalam data latih. Selanjutnya, y.test sama dengan y-test. Ini digunakan untuk menghasilkan variabel yang berisi nilai target sesuai dengan data pengujian. Berikutnya adalah kode berikutnya reach.mode digunakan fungsi glmnet digunakan untuk membangun model regresi Ridge. Kita menggunakan data latih X-trend dan Y-trend untuk mengatur alpha ke 0 untuk regresi Ridge dan menggunakan rentang nilai lambda yang telah ditentukan sebelumnya, yaitu grid. Parameter thresh ditetapkan ke 1e negatif 12 untuk menetapkan batas toleransi konvergensi algoritma. Pada baris berikutnya, kita menggunakan fungsi predict untuk melakukan prediksi menggunakan model Ridge yang telah dibuat. Kita menggunakan nilai lambda keempat yang sesuai dengan indeks keempat dalam rentang lambda yang kita tentukan sebelumnya dan menggunakan data pengujian X-test untuk prediksi. Baris selanjutnya, kita menghitung rata-rata dari kuadrat perbedaan antara prediksi dan nilai aktual dari data uji. Ini memberikan ukuran seberapa baik model Ridge kita melakukan prediksi terhadap data yang tidak terlihat sebelumnya. Nah, pada kode selanjutnya, kita pada perhitungan ini kita bertujuan untuk menghitung rata-rata dari kuadrat perbedaan antara nilai rata-rata dari data latih min y-trend dan nilai aktual dari data uji. Ini memberikan ukuran dari seberapa baik nilai rata-rata dari data latih memprediksi nilai aktual dari data uji. Ini adalah metode yang sederhana untuk membandingkan kinerja model dengan menggunakan prediksi yang sangat sederhana dan menggunakan nilai rata-rata dan hanya menggunakan nilai rata-rata dari data latih dengan kinerja model yang sebenarnya. Nah, selanjutnya, kode berikutnya kita menggunakan nilai lambda yang cukup besar, yaitu 1E10 untuk memprediksi model regresi Ridge. Hal ini bertujuan untuk memperoleh estimasi penggunaan model yang disesuaikan dengan data latih, yang kemungkinan besar akan menghasilkan overfitting. Kemudian, kita menghitung rata-rata dari kuadrat perbedaan antara prediksi yang diperoleh dari model ini, Ridge.pred, dan nilai aktual dari data uji, y.test. Ini memberikan gambaran tentang kinerja model Ridge sangat disesuaikan terhadap data pengujian. Pendekatan ini dapat memberikan informasi tentang seberapa baik model kita melakukan ketika disesuaikan secara berlebihan dengan data latih. Namun nilai lambda yang sangat besar seperti ini bisa berpotensi menyebabkan koefisien sangat dekat dengan 0, yang berarti model sangat sederhana dan dapat
didapatkan sebesar 2246669,8. Selanjutnya, kode selanjutnya, baris pertama digunakan untuk menetapkan seed ke satu untuk mengontrol kelacakan dalam proses berikutnya. Nah, baris berikutnya kita menggunakan fungsi cv.glmnet untuk melakukan cross validation pada model regresi ridge. Ini menggunakan data latih X-trend dan Y-trend dan mengatur alpha ke 0 untuk regresi ridge. Selanjutnya, baris selanjutnya kita menggunakan fungsi plot untuk membuat plot hasil dari cross validation yang telah kita lakukan sebelumnya. Plot ini akan menampilkan nilai lambda di sumbu X dan kesalahan cross validate di sumbu Y, dan dapat dilihat grafiknya ada seperti plotnya seperti ini. Selanjutnya, pada kode selanjutnya kita menggunakan cv.out$lambda.min untuk mengekstrak nilai lambda terbaik yang dipilih oleh metode cross validation. Kemudian nilai tersebut disimpan dalam variabel baseLam. Dengan cara ini kita dapat menggunakan nilai lambda terbaik untuk melatih model regresi ridge pada seluruh data pelatihan untuk tujuan lain yang relevan. Dan nilai lambda terbaiknya diperoleh 326,0828. Selanjutnya, pada kode ini kita menggunakan nilai lambda terbaik yang telah dipilih melalui cross validation yang disimpan dalam variabel baseLam untuk memprediksi nilai target menggunakan model regresi ridge yang telah dilatih. Kita kemudian menghitung rata-rata dari kuadrat perbedaan antara prediksi yang diperoleh dari model ini atau ridge.pred dan nilai aktual dari data pengujian y.test. Ini memberikan ukuran dari seberapa baik model regresi ridge yang dilatih dengan nilai lambda terbaik memprediksi data pengujian, dan didapatkan nilainya sebesar 1398556,6. Pada kode selanjutnya, kode ini digunakan untuk menggunakan seluruh data X dan Y untuk melatih model regresi ridge dengan nilai lambda terbaik yang ditemukan melalui cross validation. Kemudian kita menggunakan fungsi predict untuk mendapatkan koefisien model regresi pada nilai lambda terbaik. Pada baris pertama, kita melatih model regresi ridge menggunakan seluruh data X dan Y dengan nilai alpha yang ditetapkan ke 0 untuk memastikan bahwa kita menggunakan regresi ridge. Kemudian, kita menggunakan fungsi predict untuk mendapatkan koefisien model dengan pada nilai lambda terbaik yang disimpan dalam variabel baseLam. Argumen type koefisien digunakan untuk mendapatkan koefisien, dan S sama dengan baseLam digunakan untuk menentukan nilai lambda yang digunakan, dan 1 hingga 20 mengambil baris pertama dari koefisien predict. Pada kode selanjutnya ini digunakan untuk melatih model regresi lasso dengan menggunakan fungsi glmnet serta memplot hasilnya. Pertama, kita menggunakan fungsi glmnet untuk melatih model regresi lasso. Argumen X-trend dan Y-trend digunakan untuk menggunakan data latih. Kemudian kita menetapkan alfa sama dengan 1 untuk menunjukkan bahwa kita ingin menggunakan regresi lasso. Lambda sama dengan grade digunakan untuk menentukan serangkaian nilai lambda yang dieksplorasi selama proses penyetelan. Dan selanjutnya kita akan menampilkan plot lasso tersebut, dan bisa dilihat hasil plotnya adalah sebagai berikut. Selanjutnya, pada kode selanjutnya kita akan menetapkan seed ke 1 untuk mengontrol keacakan dalam proses berikutnya. Dan selanjutnya, kita menggunakan fungsi cv.glmnet
untuk melakukan cross validation pada model regresi lasso. Ini menggunakan data latih X-Train dan Y-Train dan mengatur alpha ke 1 untuk regresi lasso. Kemudian kita menggunakan fungsi plot untuk membuat plot hasil dari cross validation yang telah dilakukan sebelumnya dan didapatkan plotnya sebagai berikut. Plot ini akan menampilkan nilai lambda di sumbu X dan kesalahan cross validate di sumbu Y. Selanjutnya, pada kode ini kita akan menggunakan cv.out $lambda.min untuk mengekstrak nilai lambda terbaik yang dipilih oleh metode cross validation untuk model regresi lasso. Variabel baseLam kemudian digunakan untuk menyimpan nilai lambda terbaik ini. Kemudian kita menggunakan fungsi predict untuk melakukan prediksi menggunakan model regresi lasso yang telah dibangun sebelumnya. Kita menggunakan nilai lambda terbaik baseLam untuk melakukan prediksi pada data pengujian X-test. Selanjutnya, kita menggunakan rata-rata dari kuadrat perbedaan antara prediksi yang diperoleh dari model lasso.pred dan nilai aktual dari data pengujian y.test. Ini memberikan ukuran dari seberapa baik model lasso kita melakukan prediksi terhadap data yang tidak terlihat sebelumnya dan didapatkan nilainya sebesar 143.673,6. Selanjutnya, pada kode selanjutnya, kita menggunakan fungsi glmnet untuk melatih model regresi lasso menggunakan seluruh data X dan Y. Argumen alpha sama dengan 1 menunjukkan bahwa kita ingin menggunakan regresi lasso dan lambda sama dengan grid menunjukkan serangkaian lambda yang telah kita tentukan sebelumnya. Kemudian kita menggunakan fungsi predik untuk mendapatkan koefisien model regresi lasso pada nilai lambda terbaik yang disimpan dalam variabel baseLam. Argumen tab sama dengan koefisien digunakan untuk mendapatkan koefisien dan S sama dengan baseLam digunakan untuk menentukan nilai lambda yang digunakan, yaitu nilai lambda terbaik. Dan 1.220 untuk mengambil 20 baris pertama dari koefisien yang diprediksi. Sekian penjelasan modul 7 kelompok kami dari kelompok 8. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.